Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ada setidaknya 4 tanda bahwa Allah akan melunasi hutang-hutang kita. Mudah-mudahan 4 tanda ini ada pada diri kita yang saat ini mungkin sedang bingung ataupun gundah dalam menyelesaikan masalah hutang piutang. Lalu apa saja keempat tanda tersebut bahwa Allah akan menyelesaikan hutang-hutang kita? Yang pertama, adanya rasa pasrah dalam hati dan menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Kebanyakan dari kita ketika dilanda suatu musibah ataupun urusan yang sangat berat seperti hutang dan sudah tidak tahu lagi ke arah mana kita harus melangkah dan mengambil langkah untuk menyelesaikannya. Ketika kita sudah mencoba berbagai cara agar dapat menyelesaikannya dan melunasinya, namun tak kunjung juga kita menemukan titik terang ataupun solusi jalan keluarnya, maka yang dapat kita lakukan hanyalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon kepadanya, meminta jalan terbaik dan jalan keluar untuk mengatasi semua permasalahan hutang piutang kita. Tapi ketahuilah, ketika kita ada di fase berserah diri kepada Allah, kita akan menerima banyak cacian dan makian atau bahasa-bahasa yang pedas, bahkan ancaman-ancaman dari orang yang kita hutangi karena kita tidak bisa membayar hutang kepadanya. Contoh kecil, si peminjam akan mengambil barang berharga yang kita miliki untuk dijadikan jaminan sampai kita bisa membayar hutang kita kepadanya. Namun ketahuilah, berserah diri kepada Allah ini menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah. Jangan terlepas dari berupaya untuk menyelesaikannya, dalam artian kita tetap melakukan upaya yang maksimal untuk melunasi hutang-hutang kita, dan batin kita tidak pernah lepas dari memohon pertolongan dan solusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dan solusi kepada kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Yang kedua, adanya rasa ikhlas, rasa ridho dan menerima. Artinya segala sesuatu yang sedang kita rasakan dan kita alami saat ini, kita hanya bisa ikhlas dan ridho dalam menerimanya, dengan catatan
kita tetap berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki urusan hutang piutang, maka pasti kita akan menerima banyak cacian, makian, bahkan mungkin dikucilkan dan dijauhi dari lingkungan sekitar kita karena mereka tahu kita memiliki banyak hutang. Maka di posisi seperti inilah yang harus kita lakukan, yaitu berserah diri kepada Allah, ikhlas dan ridho menerima ketetapan dari Allah, dan tetap selalu meminta jalan keluar dan solusi darinya. Yang ketiga, kita fokus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dilanda bencana, dililit hutang, dan tidak tahu bagaimana cara melunasinya dan bagaimana caranya agar kita dapat melunasi dan menyelesaikannya, maka berfokuslah meminta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang patut kita lakukan, karena tidak terlepas dari goncangan hati dan pikiran kita. Dengan ditempa masalah hutang piutang, maka ketika kita fokus meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, sehingga kita sampai meminta solusi agar diberi jalan kepada Allah, kita juga fokus minta ampunan atas dosa-dosa kita kepada Allah. Dengan begitu hati kita akan lebih tenang karena merasa pasrah menerima ketetapan Allah dan sadar bahwa kita dicintai Allah dengan menguji kita dengan cobaan yang luar biasa. Yang keempat, adanya rasa ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Dengan adanya pasrah dan ridho, ikhlas dan fokus meminta ampunan kepada Allah, maka akan tumbuhlah ketenangan di hati dan pikiran kita. Dengan arti masalah hutang piutang tersebut tidak lagi menjadi beban yang menguras emosi dan pikiran kita, sehingga kita hanya bisa berpasrah dan mengikhlaskan akan ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Karena kita yakin bahwa Allah tidak akan menguji hambanya yang Ia cintai. Bukalah pintu dan hati, maka disitulah Allah akan memberikan ide-ide, Allah akan memberikan solusi, dan Allah akan memberikan rasa bahwa kita siap membuka dan memantapkan diri kembali agar kita dapat melakukan dan melunasi semua masalah hutang piutang kita. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, jika ada 4 tanda-tanda ini pada diri kita yang sedang mengalami suatu musibah, contohnya dalam masalah hutang piutang, maka semoga Allah akan segera memberikan solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.